atau berdakwah untuk menempatkan diri di hati manusia. Makanya ini dari sekian banyak orang, siapa yang kamu suka? Yang paling suka si fulan. Kenapa? Oh, dia lebih banyak menyanjung saya, dia lebih sering kagum dengan saya. Kalau fulan yang di sana nggak pernah ngagumin saya, nggak pernah muji saya, jangan-jangan mata-mata itu datang aja. Baik. Jadi inilah 3 syarat dakwah kaum salafus saleh. Akidahnya lurus, manhajnya lurus. Manhaj lurus ini yang harus Anda pahami dengan jelas, yaitu kaedah memahami dalil. Itu yang dimaksud dengan manhaj. Anda lihat di buku ini seperti itu. Ada referensi lain? Ada, yaitu Mukhtasar Hasis. Ini Mukhtasar Hasis ini ditulis oleh Syekh Isa Malullah, orang Kuwait. Buku ini saya dapatkan langsung melalui beliau. Buku ini pernah diajarkan Ustaz Datia di Masjid Imam Syafi'i. Ya, Darul Iman, Al-Mukhtasarul Hasis. Baik di dalam buku Mukhtasar Hasis ataupun buku yang sedang sekarang kita kaji, kedua buku ini mengatakan yang dimaksud dengan manhaj adalah kaedah memahami dalil. Jadi kalau Anda pahami dalil sesuai kaedah, itulah manhaj. Nah, kalau Anda tidak memahami dalil dengan kaedah yang lurus, itu manhajnya menyimpang. Manhajnya menyimpang artinya kaedahnya menyimpang. Ya, kalau kaedahnya menyimpang, tentu Al-Quran ini nggak akan memberikan Anda kebenaran. Al-Quran, hadis pun tak akan memberikan Anda kebenaran. Baik. Lalu syarat yang ketiga adalah secara amal. Secara amal harus bersih dari bid'ah dan harus pula ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan ingin saya tegaskan juga jamaah sekalian, bahwa di zaman bid'ah sekarang ini, yang boleh dikategorikan ciri khas dakwah salaf ini adalah berdakwah membersihkan agama ini dari bid'ah. Tentu Anda nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tajam, karena bahasa dakwah ini tidak pernah nyakitin orang. Anda lihat dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Disebabkan karena rahmat Allah, engkau mampu lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Seandainya engkau kasar, mereka akan menjauhi agama ini. Tentu tidak berarti Anda harus menyembunyikan kebenaran, tidak. Nampakkan kebenaran, jelaskan kebenaran, tapi dengan cara yang lembut. Cara yang lembut dalam arti kata nggak perlu dengan cara caci mencaci. Mencaci itu bukan bahasa dakwah. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kalian caci orang yang menyembah selain Allah, agar mereka pun tidak mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejenak kita kumandangkan azan. Baik jemaah sekalian, jadi dengan demikian kiranya tidak lagi sulit bagi kita untuk mengenali siapa dai-dai yang mengajak kepada ahli sunnah wal jamaah. Karena ciri dari dai-dai ahli sunnah itu 3 yang menonjol. Pertama, akidah mereka sesuai dengan akidah salafus saleh. Dan yang kedua, dalam memahami Al-Quran hadis, mereka menggunakan kaedah yang baik. Kaedah yang baik ini yang dinamakan dengan manhaj. Dan yang ketiga, dalam menjalankan Islam, mereka jauh dari bid'ah. Jadi menurut penulis, apabila 3 hal ini terpenuhi dalam diri seorang, maka dia layak untuk menjadi dai. Akidahnya lurus, dalam memahami Al-Quran dan hadis menggunakan manhaj dan kaedah yang lurus. Dan yang ketiga, Islam yang dia jalankan pun bersih dari bid'ah dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
di sini penulis mengutip ayat 33 dari surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang ucapannya paling baik, paling indah daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Saya berbicara, Anda berbicara, mereka berbicara, namun Allah mengatakan bicara terindah adalah bicara di mana engkau sampaikan dakwah. Dan ini bukan monopoli orang-orang yang berilmu saja, para kiai, para habaib, tidak. Anda dan saya pun punya peluang besar untuk memiliki bicara terbaik itu. Ya, karena berdakwah beda dengan berfatwa. Kalau berfatwa mungkin Anda harus belajar sampai minimal pendidikan tinggi. Tapi kalau dakwah tidak. Satu kebenaran yang Anda tahu, jangan berhenti dalam diri Anda. Segera sampaikan, itulah dakwah. Jadi dakwah lebih luas daripada sekedar fatwa. Fatwa ini orang yang ilmunya dalam. Kalau dakwah Anda tahu satu kebenaran, sampaikan. Ya. Lalu Allah berfirman, siapakah orang yang ucapannya terindah, terbaik, melebihi orang yang berdakwah. Da'a ilallah, berdakwah kepada Allah. Allahu Akbar, ini yang berat. Berdakwah kepada Allah. Karena rata-rata orang yang berdakwah, tanpa terkecuali saya dan selain saya, mayoritas orang-orang yang berdakwah itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Mungkin mereka tidak lagi berdakwah untuk urusan kantor, tapi mereka berdakwah untuk kehormatan dan harga diri. Makanya begitu mereka dicaci maki di dalam dakwah, hati mereka pun sakit. Begitu mereka dicemooh di dalam dakwah, mereka pun dendam. Ketika Anda dendam dan Anda sakit hati ketika dicaci maki di dalam dakwah, nyatalah bahwa ternyata di dalam dakwah Anda mencari pujian-pujian. Sekiranya Anda tidak mencari pujian di dalam dakwah, mestinya Anda tidak sakit dengan caci. Itu dua hal yang gak terpisah. Kalau di dalam dakwah Anda sakit dengan caci, berarti memang Anda mencari puji. Seandainya Anda tidak mencari pujian-pujian di dalam dakwah ini, cacian-cacian itu pun Anda tidak akan jadi persoalan. Nggak akan jadi persoalan. Maka ini sesuatu yang sangat berat. Dalam ayat tadi, mimman da'a ilallah, berdakwah kepada Allah. Ini yang berat. Karena rata-rata orang berdakwah bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Dia lagi tidak berdakwah mungkin bukan untuk uang lagi karena uangnya udah banyak, tapi mungkin dia berdakwah untuk kehormatan. Dia berdakwah mungkin untuk popularitas. Sederhananya sederhana. Semua pendai, semua dai-dai yang masih sakit dicaci, berarti itu hatinya kotor. Berarti dia masih ingin dipuji, dia masih ingin disanjung dalam dakwah itu. Kalau Anda masih ingin disanjung, berarti Anda gak berdakwah untuk Allah. Anda berdakwah untuk Anda disanjung. Waliyahulillah. Maka oleh sebab itu saya pribadi ngaku hati saya kotor dalam dakwah ini. Ya, karena saya kalau dicaci orang masih sakit juga. Kalau saya dicela orang, saya masih terluka juga. Mestinya saya gak boleh merasa sakit dicaci orang. Karena jamaah sekalian, saya tidak berdakwah untuk pujian mereka. Kalau begitu kenapa saya sakit dengan celaan mereka? Nah, maka oleh sebab itu orang yang, maka lihat begitu dicaci kadang-kadang mundur, tidak maju lagi dia begitu dicaci. Nah, maka orang yang mundur karena dicaci, merekalah yang akan maju kalau dipuji. Ketika dicaci mundur, oh berarti dia hanya maju kalau dipuji. Dan ini semua kotoran dalam jiwa para penceramah. Waliyahulillah.
Maka berdakwah itu gampang, tapi berdakwah kepada Allah itu berat. Karena rata-rata orang imma berdakwah untuk kantong atau berdakwah untuk menempatkan diri di hati manusia. Makanya ini dari sekian banyak orang, siapa yang kamu suka? Yang paling suka si fulan. Kenapa? Oh, dia lebih banyak menyanjung saya. Dia lebih sering kagum dengan saya. Kalau fulan yang di sana nggak pernah ngagumin saya, nggak pernah muji saya, jangan-jangan mata-mata itu datang ngaji. Jangan-jangan mata-mata dia datang ngaji, lapor sana, lapor sini. Masa bodoh dengan masyarakat orang-orang ini jamaah sekalian. Besok di kubur Anda juga sendirian, siapapun tak ada yang ikut. Jadi jangan jadikan manusia sebagai tujuan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, menjaga keikhlasan dalam dakwah itu sangat berat, itu sangat susah. Mimman da'a ilallahi wa amila salihah, lalu dia beramal salih, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslimin, termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini. Insyaallah yang akan datang adalah tentang dawabit atau rambu-rambu penting di dalam menjalankan dakwah.